Saya coba saya tambahi slide yang dari jurusan ini gitu ya. Saya tambahi dengan beberapa slide yang untuk memudahkan kalian memahami tentang investasi dan penerbitan obligasi. Jadi ada satu barang yang namanya obligasi tapi dipandang dari dua sudut gitu ya. Oke, yang pertama adalah yang kita akan sebut sebagai aset keuangan atau finansial aset gitu ya. Yang masuk di dalam finansial aset itu adalah ada kas, ada investasi ekuitas gitu ya. Jadi baik itu di saham biasa maupun di saham preferen. Terus kemudian ada hak itu, hak kontraktual. Di sini misalnya kita melakukan pinjaman, kita mendapatkan akhirnya piutang, terus kemudian kita juga melakukan di obligasi. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan entitas yang non-derivatif atau derivatif. Kita nanti juga akan ke sana, jadi itu turunan ya. Terus kemudian di klasifikasi aset keuangan gitu ya. Yang pertama adalah aset keuangan yang diukur dengan menggunakan nilai wajar gitu ya. Nanti akan muncul namanya adalah laba rugi atau keuntungan atau kerugian yang tidak terrealisasi. Kemudian yang kedua adalah investasi yang dimiliki hingga saat jatuh tempo. Nah, kalau namanya investasi dimiliki hingga saat jatuh tempo, itu hanya bisa dilakukan untuk obligasi. Ya, karena hanya obligasi yang mempunyai jatuh tempo. Gitu ya. Saham saham tidak ada. Saham tidak punya jatuh tempo. Jadi hanya obligasi saja. Terus kemudian yang ketiga adalah pinjaman yang diberikan dan berupa piutang. Ini yang masuk di aset keuangan. Yang keempat adalah yang bersifat trading, ya, tersedia untuk dijual. Nah, biasanya kalau yang trading ini syaratnya adalah dia harus marketable. Jadi harus mempunyai harga pasar setiap saat, ya, supaya bisa dijual. Nah, kemudian, di sini jadi ada investasi. Investasinya terbagi menjadi dua. Investasi utang, surat-surat hutang, dan investasi di saham. Nah, investasi di surat hutang itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah surat hutang yang dimiliki saat jatuh tempo sampai dengan saat jatuh tempo. Jadi kalau kita berinvestasi, kita tahan sampai dengan saat jatuh tempo. Itu yang pertama. Kalau kita menggunakan investasi sampai dengan saat jatuh tempo, maka penilaian yang kita lakukan adalah dengan menggunakan amortisasi. Ya, jadi kita membuat jurnal amortisasi kayak yang di obligasi kemarin itu. Cuma kita melihatnya ini dari sisi investor. Ya. Terus kemudian yang kedua, ini kebalikan dari yang pertama. Nah, kalau yang kedua ini tidak memenuhi uji model, artinya bahwa surat hutang ini nanti bisa dijual tanpa menunggu apa itu namanya nak, tanggal jatuh tempo, tanpa menunggu itu. Nah, kalau kita menggunakan yang ini, gitu ya, kita bisa jual sewaktu-waktu, itu untuk yang nomor 2, kategori kedua, maka penilaiannya harus menggunakan nilai wajar. Ya, tidak boleh menggunakan harga perolehan. Mengapa? Karena kalau menggunakan harga perolehan, itu kita tahan sampai dengan saat jatuh tempo. Kita tidak punya niat untuk menjual itu. Tapi kalau kita punya niat untuk dijual sewaktu-waktu, maka kita tidak boleh menggunakan harga perolehan, tapi kita harus menggunakan nilai wajar atau fair value. Ya, itu untuk surat hutang. Kemudian untuk ekuitas, karena di sini ekuitas itu tidak mempunyai apa itu namanya nak, tanggal jatuh tempo, maka ekuitas itu hanya diukur dengan menggunakan
nilai wajar. Ya, karena tidak mempunyai jatuh tempo, sehingga kalau kita berinvestasi di saham, maka kita harus siap, atau kita harus mempunyai apa ya, kan nggak punya tanggal jatuh tempo, kita mau jual kapanpun silahkan. Dan metodenya cuma satu, yaitu nilai wajar. Ya, ini adalah kata kunci untuk investasi di utang maupun di ekuitas. Nah, sekarang ya, di sini ada contoh yang terkait dengan yang pertama dulu. Investasi utang yang dilakukan dengan istilahnya held to collection. Jadi kita tahan dulu sampai dengan saat jatuh tempo. Kalian nggak usah melihat jurnal yang ini, ya. Sudah saya buatkan jurnal tambahan slide tadi yang sudah saya bilang sama kalian. Yang diperhatikan adalah soalnya saja. PT Antam membeli obligasi PT Bina senilai 200 juta dengan tingkat diskonto 8% pada tanggal 1 Januari 2021 dengan membayar 184.556. Nah, ini yang sekarang kan sudah ditunjukkan. Kalau kalian di obligasi kemarin, itu saya tidak menunjukkan ini, tapi kalian saya kasih TBE dan TBO. Masih ingat? Ya, akhirnya kan ketemu ini. Obligasi akan jatuh tempo tanggal 1 Januari 2026. Ya, berarti 5 tahun. Kemudian TBE-nya, ini hasil yang diberikan adalah sebesar 10%. Terus bunga dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Ini yang nggak tahu variasi yang keberapa, kayaknya di atas 8-an gitu loh. Seingat saya kalau di variasimu kemarin itu. Ya, perhatikan baik-baik soal ini. Berarti di sini Antam membeli obligasinya PT Bina. Nilai nominalnya 200 juta, ya, TBO-nya 8%, TBE-nya itu 10%. Kemudian setelah dihitung nilainya adalah 184. Perhatikan nih. Ini adalah jurnal pada saat penerbitan dari sisi penerbit dan dari sisi investor. Jadi sama dengan obligasi kemarin. Jadi yang ditulis di sini adalah sebesar nilai present value. Nilai present value dari nilai nominal maupun dari nilai bunga. Jadi nanti ya, jadi nanti ini kan masih di apa itu namanya, menjelaskan kalau nanti ujian gitu ya, ujiannya sama, saya akan tetap menggunakan TBO dan TBE. Ya, jadi tidak saya tunjukkan langsung seperti ini. Ini untuk mempermudah saja. Jadi jurnalnya kalau kemarin itu kan gini, kas pada utang obligasi. Gitu toh? Nah, sekarang kalau bagaimana kalau dilihat dari sisi investor? Nah, kalau dilihat dari sisi investor, berarti utang obligasi ini kan sama dengan investasi obligasi. Nah, kalau di sini kasnya menerima, berarti kalau dari sisi investor kasnya berkurang. Jurnal ini kalian bingung enggak? Halo? Kalau dari saya aman, Bu. Paham. Yang lainnya? Kalau kalian tidak menjawab, yang jawab Lukman toh saya. Kalau Lukman bilang aman, saya lanjut loh ya. Oke, sudah ya. Oke, terus, nah sekarang ada tabel, ya, ada tabel sama persis, plek-jiplek dengan obligasi, tidak berubah. Cuma bedanya kalau kemarin di sini adalah dibayar kas, beban bunga, kan gitu. Kalau ini adalah pendapatan bunga. Cuma gitu toh. Tergantung sudut pandangnya di mana. Caranya pun sama persis. Plek. Nah, ini kalau kita lihat di sini berarti kan sebenarnya obligasi ini diterbitkan dengan apa, Nak? Premi atau dengan diskon tuh? Kalau lihat tabel ini.
diskon ya, Bu? Ya, dengan diskonto. Ya, semakin lama semakin mendekati pada nilai nominal. Oke. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan di sini untuk per tanggal? Ini sudah saya buatkan tanggal 1 Juli. Yaitu pada tanggal saat membayar bunga. Ya, ini membayar bunganya kan berarti cash tanggal 1 Juli 2021. Nah, coba benar apa salah? Ya benar 2021. Ini nak. Untuk yang poin di sini. Ya. Nah, kalau dari sisi penerbit, maka jurnalnya adalah beban bunga pada kas. Dari sisi penerbit. Nah, beban bunga pada kas, kalau itu kita melihat dari investor, berarti kas pada pendapatan bunga. Nah, sekarang untuk amortisasinya. Amortisasinya karena tadi di sini adalah diskonto, semakin lama semakin naik, maka utang obligasinya itu yang terletak di sebelah kredit. Jadi utang obligasinya kan menjadi bertambah terus toh. Nah, makanya ini utang obligasi. Jadi beban bunga pada utang obligasi dari sisi penerbit. Nah, sekarang kalau dari sisi investor gitu ya. Utang obligasi ini lawannya kan investasi. Nah, kalau utang obligasi ini dikredit karena dia bertambah, maka investasinya pun akan bertambah. Investasi bertambah, maka lawannya mesti pendapatan bunga. Ya, ini senilai amortisasinya ini. Nah, ini 1228. Oke. Terus ini kalau langsung dari sisi investor aja. Makanya ini yang dari jurusan saya pakai lagi ini biar kalian lebih paham. Saya pecah lagi per tanggal ini 31 Desember. Tapi saya tidak menghilangkan ini. Ini yang dari jurusan. Saya buat lagi kalian di sini biar kalian lebih paham. Nah, untuk tanggal 31 Desember sebenarnya jurnalnya sama plek sama yang ini. Sama persis gitu ya. Cuma bedanya kalau di tanggal 1 Juli itu dibayarnya pakai kas, berarti diterimanya kas. Tapi kalau di sini tidak. Karena ini masih belum dibayar. Dibayarnya kan tanggal 1 Januari. Sehingga di sini munculnya adalah utang bunga. Untuk mengakui accrual-nya itu. Kalau di sini utang bunga, berarti dari sisi investor adalah sebagai piutang bunga. Ya. Kalau ini sama persis enggak ada masalah. Sama dengan yang tadi itu. Ini untuk tanggal 31 Desember. Terus kemudian bagaimana itu disajikan di dalam laporan posisi keuangan gitu ya. Nah, kita lihat investasi hutang tanggal 31 Desember 187 kita cek, lihat di sini. Nah, di sini 187 31 Desember kan berarti sama dengan tanggal 1 ini toh. Nah, 187074. Ya. Terus kemudian kita cek lagi. Bu, ini ada piutang bunga 8 juta. Dari mana? Nah, kita lihat. Tadi kan di sini nih ada nih. Nah, ini dari jurnal tanggal 31 Desember ini piutangnya kan ini. Sebesar 8 juta ini. Yang ini kan kalau kita posting ke buku besar kan kelihatan. Terus kemudian apa lagi? Nah, kita lihat di sini. Apalagi yang akan berpengaruh? Nih. Apalagi? Akun apa yang berpengaruh di sini? Pendapatan bunga. Ya toh? Nah, pendapatan bunga kita lihat. Tanggal 31 Desember pendapatan bunganya 8 juta. Terus tanggal berapa ini? 1 Juli 8 juta. Berarti kan ada 16 juta.
Ya toh, 8 tambah 8, 16. Gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Di sini ada pendapatan bunga lagi loh. Nah, ini. 1228. Ini pun 2 kali loh. Nah, satunya lagi di sini. Nah, jadi tinggal dijumlah aja. Totalnya berapa? Nah, itu akan masuk nanti ke sini. Ke laba rugi. Sebagai pendapatan bunga. Jadi, dari jurnal yang kita buat ini, gitu ya, kalian sudah harus bisa dilihat dari sisi penerbit dan juga dari sisi investor. Kalau dari sisi investor, berarti yang berpengaruh itu adalah di investasi jangka panjang. Kalau dari sisi penerbit, yang berpengaruh adalah dari sisi utang atau kewajiban yang sifatnya jangka panjang. Angkanya sama, angkanya nggak ada perubahan, sama. Kalau di sini berarti piutang, tapi kalau di apa itu namanya, penerbit bukan piutang tapi utang di sisi apa itu namanya, sisi kewajiban. Ini ya, ini adalah penyajian yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Oke. Terus kemudian berikutnya, atau mungkin ada pertanyaan dulu sebelum Ibu lanjut ke berikutnya. Apa lanjut dulu aja? Ya udah, Ibu lanjutin dulu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan penjualan? Kalau kita melihat ini dijualnya gitu ya, dijualnya tidak pada saat jatuh tempo. Tapi dijualnya adalah di tengah-tengah saat jatuh tempo. Nah, satu hal yang perlu harus kalian pahami pada saat dijual di tengah-tengah sama dengan yang obligasi kemarin, maka kalian harus menghitung berapa nilai bukunya pada saat terjadi pelunasan itu atau pada saat terjadi penjualan itu. Nilai bukunya berapa? Nah, nilai buku itu nanti kalian temukan dengan cara mencari berapa premi atau diskonto yang belum sempat untuk diamortisasi. Kalian tidak usah melihat jurnal ini dulu ya. Jadi lihat soalnya aja dulu. Nanti saya jelaskan biar nggak bingung. Jadi Antam ini menjual tanggal 1 November 2023. Terus sebesar 99,3%. Ini adalah kursnya ya, yang kalian kalikan dengan nilai nominalnya. Kemudian amortisasi, karena ini 1 November, berarti kan di tengah-tengah tuh. Maka yang kamu harus hitung adalah 1 Juli sampai dengan 1 November. Nah, itu ketemu adalah 4/6. Ya, jadi 4/6. Nah, dari 1556 ini dari mana? Dari tabel ini. Kelihatan nanti ada di sini semua. Terus, nah inilah 156 ini. Terus habis begitu, ketemunya adalah 1.044. Ya, nanti jangan dilihat jurnalnya ini dulu. Nah, ini tak buatkan kalian. Ini saya buatkan penjualan investasi tadi. Seluruhnya. Jadi jurnal yang harus dibuat oleh penerbit maupun oleh investor. Nah, jurnalnya ada berapa, Bu? Ada 3. Ada 3 jurnal. Yang pertama adalah jurnal penjualan atau pelunasan obligasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jurnal pembayaran bunga. Namanya pelunasan itu, baik itu pelunasan sebelum jatuh tempo maupun pada saat jatuh tempo, kalian kan harus tetap bayar bunga. Nah. Yang kedua. Yang ketiga adalah amortisasi. Jadi amortisasi itu pun juga harus dilakukan. Walaupun belum sampai 6 bulan. Jadi intinya gini,
intinya. Kalau sebentar. Jadi kalau misalnya itu terjadi pelunasan gitu ya, semua atributnya itu harus dilunasi. Ojo mek utangi tok yang dibayar, jangan hanya utangnya tok. Tapi namanya bunga, namanya amortisasi, itu juga. Makanya di sini saya buatkan sendiri gitu ya, biar kalian mudah memahami. Jadi per poin pada saat pelunasan itu seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan angka-angkanya tadi ya? Nah, ini tadi ya harga jual tadi yang 99,3/4 itu ketemunya segini. 199. Terus kita cari nilai buku. Nah, nilai buku yang pertama adalah ini, harga perolehan ini amortisasi lah. Nah, ini sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 191. Kita cek ya. 191. Ini 1 Juli 2023 ini. Nah, di sini 191. Ini kan sampai Juli. Padahal jadi yang diminta adalah sampai 1 November. Nah, berarti kalau begitu, kan ada tambahan 4 bulan ya. Nah, 4 bulan. Caranya gimana ya ini? Ini tadi. 1566 ini dikalikan 4/6. Itu pun bisa. Kalau kamu misalnya kepingin lebih teliti lagi, ya mesti ada selisih ya nanti ya. Tapi enggak banyak. Itu dari sini. 191 ini, gitu ya. Ini kalikan dengan tingkat bunganya yang 10%. Ya, kalikan 10% kali 4/6. Nah, nanti akan bunganya jangan lupa. Di sini pun juga 4/6. Jadi 8 juta kalikan 4/6. Gitu caranya. Itu nanti ketemu sampai dengan 1 November. Jadi ini cut off-nya ada di sini. 1 Juli 2022. Ya. Terus kemudian nak. Nah, ini mau. Bentar. Nah, ini 19 ini. Terus kemudian kita hitung amortisasinya 1 Juli. Nah, dijumlah toh. Jadi ketemunya 192 nilai bukunya. Nilai pelunasannya adalah 199. Nah, sekarang terserah kalian. Kalian mau melihat dari sisi penerbit atau melihat dari sisi investor. Kalau kamu lihat dari sisi penerbit, yang seperti saya ajarkan kemarin, nggak usah dihafalin gitu ya. Artinya apa? Kamu punya hutang 192 utangmu, tapi diminta untuk melunasi 199. Kamu untung atau rugi? Dari sisi penerbit. Wih. Halo. Untung ya, Bu? Belum? Loh, ayo. Kamu lihatnya dari sisi mana, Lukman? Kalau kamu melihat dari sisi investor, untung. Tapi kalau dilihat dari sisi penerbit, kamu lo punya utang 192. Disuruh bayar 199, keuntung toh. Penerbit. Bukan investor, penerbit. Kan ini kan nilainya hutang toh, 192 toh. Nah, terus disuruh bayar segini, nah. Disuruh melunasi 199. Kan rugi toh. Ya toh? Ini penerbit loh ya. Penerbit itu berarti orang yang punya utang. Kalau dilihat dari sisi investor ya kebalikannya. Berarti untung. Nah, ini kalau dari sisi investor berarti ada keuntungan sekian. 7114. Nah, makanya tadi di jurnal ini, nah ini loh. Nah, ini saya kosongi. Nah, nanti ditulis di sini. Berarti selisihnya ini ada selisih ini.
Tinggal nderek aja di sini. Kalau di sini untung berarti di sini kan rugi. Gitu. Jadi utang obligasi pada kas. Nah, sedangkan di sini adalah kas pada investasi. Betul. Keuntungannya 7 juta. Itu jurnal yang pertama. Jurnal yang kedua adalah untuk mengakui beban bunga. Beban bunga yang harus dibayar 4 bulan itu. Jadi 8 juta tadi itu dikalikan dengan 4/6. Ketemunya ini. Ya ketemunya jelek sekali sebenarnya. 5, 3 ke belakang semua. Ya, okelah dibuletin aja. Biar angkanya nggak jelek. Di sini beban bunga, berarti kalau di sini adalah pendapatan bunga. Oke, beban bunga per kas 4 bulan. Nah, sekarang amortisasi yang 4 bulan juga. Ini. Di sini berarti kan beban bunga pada utang bunga. Terus yang di sini berarti investasi obligasi pada pendapatan bunga. Nah, ini jurnal yang ini itu sama dengan yang di sini ini. Sama. Cuma ini salahnya apa di sini? Tidak ada jurnal yang nomor 2 ini loh. Beban bunga per kas. Sedangkan di sini adanya ini cuma ini tok. Oh. Gitu. Makanya tak buatkan sendiri satu-satu biar kalian mudah untuk belajar. Oke, sudah mulai pusing? Nah, ya maklum wis. Dah ya nak, terus sekarang investasi utang dengan menggunakan nilai wajar. Jadi ini sekarang sudah ke kategori yang kedua tadi. Di mana kalau dengan menggunakan nilai wajar berarti investasi ini tidak dimiliki sampai dengan saat jatuh tempo. Ya, berarti harus dengan menggunakan nilai wajar. Nah, sekarang ini soalnya kita masih tetap ya, soal masih tetap. Nah, ini tadi sudah saya buatkan di apa tadi di depan yang lebih rinci tadi ya. Ini masih tetap. Masih tetap. Terus kemudian di sini ada nilai wajar efek tunggal. Artinya adalah cuma satu tok. Investasinya cuma satu tok yaitu untuk PT Bina tok. Nggak ada yang lain ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nilainya 200 sama dengan membayar sama obligasi tempo dengannya sama persis pelek. Berarti kalian tetap harus bikin jurnal yang seperti tadi saya buatkan itu di atas itu. Ya, yang ini tadi. Nah, sing sakmene kayak sing tadi penerbitan sampai bayar bunga tanggal 31 itu ya. Itu tetap bukan yang ini yang tadi loh di slide berapa ya. Nah, kayak ini. Nah, kayak gini juga tetap. Ini tetap kamu buat. Tapi, tapi nih, ditambahi satu jurnal lagi. Ditambahi satu jurnal lagi untuk mengakui nilai wajar. Gitu loh. Jadi semua tadi plek jiplek terus dipakai. Ditambah satu, yaitu nilai wajar. Nah, nilai wajar ini yang nanti akan memunculkan keuntungan atau kerugian yang tidak terrealisasi. Nih. Ya. Di dalam kasus ini, itu nilai bukunya tadi adalah 187. Tanggal 31 Desember 2021. Dari mana, Bu? 187. Kita cek ya di tabel 31 Desember. Nah, ini Nak dari sini. 31 Desember 2021. Berarti kan ini 187. Ini adalah nilai bukunya. Nah, terus kemudian pada tanggal itu nilai wajar daripada si
surat hutang tadi adalah 190. Jadi, kita harus mengakui selisihnya itu. 190 dikurangi 187 ketemu deh. 2926. Tapi ini masuknya adalah sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Kenapa kok belum, Bu? Ini hanya sekedar mengakui tok, bukan menjual. Kalau menjual berarti kok terrealisasi. Tapi ini hanya sekedar mengakui aja bahwa investasi obligasi itu mempunyai nilai wajar sekian. Jadi kalau kita menggunakan opsi yang nilai wajar, itu setiap tahun kamu harus membuat journal adjustment untuk mengakui nilai wajar itu. Ya, ini 296. Ini berarti sebagai keuntungan. Jurnalnya gimana? Keuntungan itu kan letaknya di kredit toh. Nah, debitnya apa? Penyesuaian. Penyesuaian terhadap nilai wajar. Jadi jurnalnya ini 2926 sekian. Jadi penyesuaiannya ada di sebelah debit. Nah, oke. Ini untuk yang di tahun yang pertama. Ya, tahun pertama. Nah, ini bagaimana penyajiannya? Penyajian di laporan posisi keuangan berarti ini ya, investasi utangnya bukan 187 tadi, sudah meningkat jadi 190. Terus piutang bunga tetap 8 juta ya tadi ya di akhir tahun. Nah, di laba ruginya tadi kan cuma ada pendapatan bunga tok toh. Nah, sekarang ditambah ini ada keuntungan yang tidak terrealisasi. Ini sebagai komponen dari penghasilan komprehensif. Ya, ada keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Ini untuk tahun 2021, tahun yang pertama. Sekarang kita lihat di tahun kedua, tahun 2022. Tahun 2022 nilai wajar dari investasi itu adalah 188. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa nilai bukunya? Nah, nilai bukunya di tahun 2022. Coba dicek ya. Di sini tertulisnya 189. Ini. Nah, kita cek di tabel tadi biar kita lebih yakin. Nah, ini 31 Desember 2023. 189. 850. Nah, sekarang ini Bang. Nah, ini nilai wajarnya 188. Ya toh? Wajarnya 188. Terus, berarti kalau begitu, Bu, ya toh? Kalau begitu di sini kan ada naik apa turun? Turun kan ini? Seharusnya dia nilai bukunya 189, ternyata di pasar itu cuma dihargai 188. Berarti kan kerugian toh? Nah, kerugiannya berapa? 1.850. Terus saldo yang kemarin di tahun 2021 itu ada saldo segini. Jadinya 4. Ini gimana, Bu? Ya kamu mesti bingung. Nah, tak buatin di sini. Biar kamu gampang memahaminya itu. Gini, Nak. Nah, ini sebenarnya gini. Kamu bisa menggunakan pendekatan akun penyesuaian, bisa juga menggunakan akun pendekatan keuntungan atau kerugian. Terserah menggunakan yang mana. Ya. Ini nanti kamu pilih sendiri. Yang kamu gampang yang mana, semuanya sama. Cuma sekarang mikirnya gini, Nak. Kalau keuntungan atau kerugian, kalau untung itu kan dikredit.
maka debitnya mesti penyesuaian. Berarti penyesuaian itu saldonya adalah saldo debit. Nah, kalau terjadi kerugian, maka kerugiannya itu di debit. Maka penyesuaiannya mesti akan ada di kredit. Wis, itu dipegang. Nah, sekarang kalau saya menggunakan pendekatan penyesuaian ya, penyesuaian. Gini, pada saat tadi awal kita ada keuntungan tuh 2926. Awal kan saldonya tahun 31 Desember. Keuntungan berarti kan penyesuaiannya ada di debit. 2926. Terus di tanggal 31 Desember 2022 itu ada kerugian. Nah, di sini tadi yang kerugiannya adalah 1850. Di sini ada kerugian sebesar ini atau saldo kredit untuk penyesuaian. Nah, pertanyaannya untuk merubah ini menjadi ini gitu loh, Nak. Maka kamu harus bikin jurnal penyesuaian dengan angka yang ini. Jadi kayak hukumnya plus minus kayak gitu toh. Persis dengan cara membuat jurnal cadangan kerugian piutang. Plok. Jadi bagaimana kamu itu menentukan cadangan yang harus dibentuk untuk piutang itu kan caranya seperti ini juga. Oke, ini kalau menggunakan pendekatan ini ya, pendekatan penyesuaian. Sebentar, saya buatkan yang pendekatan keuntungan sebentar. Buatin. Oke, ini yang saya tulis di sini keuntungan atau kerugian. Terserah kamu nanti, kamu pilih yang mana, semuanya sama. Oke, ini tak tulis di sini debit tetap ya. Debit di sini adalah kredit. Nah, sekarang yang pertama dulu. Tadi pada tahun nah, ini tahun 2021 ya toh. Ini keuntungannya kan ada di kredit toh. 296 ya. Tak tulis ya, di sini di kredit. Berarti di sini nah 31 Desember 21. Sini angkanya 296 piro mau ya rek? Dan 2926. 2926. Kan gini. 2926. Nah, ini kan gini. Untuk akhirnya ya di tanggal 31 Desember. Terus sekarang di tanggal ini, yang tahun kedua di 31 Desember berarti kan ada kerugian toh ini kalau kita lihat ini kan 1850 ya. Nah, ini kerugian berarti kan masuknya di debit ya toh. Kalau kerugian di debit ini tak tulis di bawah. Tung. Ini sih. Di sini 31 Desember 22. Di sini saya tulis tadi ada kerugian 1850. Sekarang pertanyaannya, berapa yang nanti harus ada di dalam jurnal penyesuaian kamu? Angkanya berapa? Nah, ini. Jadi awalnya segini, sekarang menjadi ini. Berarti angka di jurnal bukan berarti harus ditambah toh. Iki ini sebenarnya sebagai apa? Awalnya keuntungan, terus di tahun kedua menjadi kerugian, ngono loh. Berarti berapa yang kamu harus bikin adjustment-nya di sini? Nah, ngono loh nak gampangan nih. Ini plus, ini menjadi minus. Misalnya kayak gitu. Nah,
Berarti kan dijumlah tinggal. Jadi inilah sejarah dari angka 4776 ini muncul. Sehingga jurnalnya gimana kalau kita melihat ini? Kalau kita melihat ini berarti jurnalmu kerugian, gitu, kerugian pada penyesuaian. Ini kan negatif. Kerugian pada penyesuaian. Nah, ini loh. Terserah sekarang, kalian mau yang gampang menggunakan pakai ini atau pakai yang di penyesuaian. Terserah. Dua-duanya betul. Yang kalian gampang yang mana? Ya. Nah. Nih. Jadi munculnya di sini adalah keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Ini sebagai satu kerugian, penyesuaiannya adalah 4776. Ini di tahun kedua. Kan tahun ketiga, keempat sama. Kamu tetap harus, kalau kamu mengerjakan tahun ketiga, berarti harus melihat tahun kedua. Berarti tahun kedua kamu posisinya ini, nah posisimu di sini, 31 Desember 22. Nanti di tahun ketiga, di tahun 2023, posisinya ada di mana lagi? Berarti kamu harus menghitung atau melihat ini dulu kayak gini. Nilai bukunya berapa, nilai wajarnya berapa. Baru kalian masukkan ke dalam, kalau misalnya bingung, bikin buku besar seperti ini. Biar lebih gampang. Ya. Oke. Terus kemudian, ini kan, jadinya kalau di laporan posisi keuangan, ini nilainya utang. Nilai utang dari mana, Bu? Ini mau nilai wajarnya ini kan ini 188 ini. Terus kemudian piutangnya gitu ya. Piutangnya tetap 8 berapa itu? 8 juta. Tahun kedua kan, ini untuk piutang bunga yang belum dibayar pakai kas itu dulu 31 Desember. Terus kemudian pendapatan bunga ini sama jurnalnya. Nah, baru ini masuk ke sini. Ini untuk yang tahun kedua. Oke. Sudah pusingkah? Halo? Wis toh, wajah wis mulai mumet toh. Ini yang satu. Sekarang yang portofolio. Bagaimana dengan yang portofolio? Nah, kalau portofolio itu bedanya cuma gini, nah. Kalau yang tadi satu tuh hanya surat investasinya itu cuma satu til. Kayak satu aja. Nah, kalau portofolio berarti kita mempunyai lebih dari satu suratnya itu. Lebih dari satu. Nah, di sini dicontohkan gitu ya. Ini obligasinya dari PT Bina 187 Desember ya, balik lagi ke tahun ini ya, 21, ini dengan contoh portofolio. Terus kemudian obligasi dari Citra, senilai sekian, nilai wajar sekian. Caranya ngitung ini pun sama loh ya, sama. Ini masih tahun pertama, jadi tahun pertama ya gampang kayak tadi, masih belum ada yang ruwet-ruwet. Harus melihat saldo awal, karena saldo awalnya masih 0, karena tahun pertama, tahun 2021. Cuma bedanya ini ada dua. Apa itu namanya, surat investasi. Nah, terus kemudian di sini tadi sebentar ya nak ya, sebentar. Langsung berangkat lagi. Hati-hati Assalamualaikum. Hati-hati, Waalaikumsalam. Udah bawa makan? Bawa. Nang ada? Minum. Air putih. Oh, ada kopi sama di sana galon. Ada susu? Enggak ada susu botolan gini? Ada enggak di sana? Enak kok ya, enak sing anu kuwi lho. Mama beli kok itu. Telat. Oh ya wis. Hati-hati ya, Le. Hati. Nah, bentar ya. Nah, sekarang ini Antam membuat jurnal penyesuaian pada akun nilai wajar untuk mencatat penurunan nilai. Yang ini tadi yang pertama ya.
Jadi karena ini adalah portofolio, jadi dua-duanya harus dibuat 19 sekian itu. Terus kemudian, nah di sini Antam menjual yang punyanya Bina yang dijual. Tanggal 1 Juli 2022 sebesar 180, amortisasinya sekian. Nah, artinya apa? Artinya untuk jurnal penjualan ini sama persis dengan yang tadi itu, yang sudah saya kasihkan ke kamu itu. Yang awal tadi itu, yang pelunasan itu, plok, jiplok. Caranya harus dicari dulu harga pelunasannya berapa, terus kemudian nanti dikurangi dengan nilai bukunya itu. Sama persis. Ya. Terus kemudian berarti di sini yang tertinggal apa? Yang tertinggal hanya punyanya Citra. Nah, pada saat punyanya Citra, kalian harus menghitung sama untuk tahun yang pertama. Tahun yang pertama, tahun yang kedua, 2022. Ini nilainya yang diamortisasi, nilai buku, kemudian nilai wajarnya. Nah, ada selisihnya 10. Ya toh? 10, terus saldo awalnya 19. Berarti kita, nah, karena ini sama-sama negatif toh, nah ini coba, ingat saya udah tak buatin. Nah, ini kayak gini. Ini kalau dilihat dari penyesuaian. Penyesuaian awal itu di 19. Kan gitu. Di tahun 31, 22, 21. Ini. Tak buatin saya coba. Ini. 31 Desember 21. Terus ini 31 Desember 22. Oke. Dari sini menjadi 10. Berarti kan harus dikurangi. Nah, dikurangi kan berarti posisinya ada di sini sebagai pengurang. Inilah yang tadi diisi 9 juta sekian itu tadi. Ya, ini yang nanti akan angka yang di sini ini yang kamu buat apa itu nak? Angka yang di sini kamu buat sebagai jurnal penyesuaian. Kamu buat jurnalnya, angka yang di sini ini yang akan muncul di dalam laporan keuangan. Nah, ini kalau misalnya dibuat tahap-tahapan kayak begini. Nih. Ya, sebagai penyesuaian yang ada di sebelah debit. Kalau penyesuaian sebelah debit berarti ada sebagai keuntungan. Terus ini yang tadi sudah saya bilang ke kalian. Jadi di laporan posisi keuangan atau di laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 gitu ya. Nilainya investasi daripada utang itu. Terus kemudian ini ditambah dengan ini kerugian, kemudian ditambah dengan yang tidak atau belum terrealisasi. Kemudian, nah ini opsi nilai wajar. Jadi kalau kita sudah memilih menggunakan opsi nilai wajar, mau tidak mau ya kalian harus tetap apa itu istilahnya itu, membuat jurnal penyesuaian itu untuk mengakui ini tadi, untuk mengakui keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Oke, nah ini sama kok dengan tadi itu. Oke, habis. Nah, wis, mari. Sekarang gantian kamu. Silahkan kalau mungkin ada yang perlu kamu tanyakan. Ya, Agatha silakan, Nak. Tuh, nanti Agatha. Ini kayaknya tanya ya. Ini bocah mau. Oh iya, ini sinyalnya parah ya, kadang-kadang nggak tentu sih. Ya, silakan. Tadi kayaknya Agatha ya?
Halo? Jatuh. Kenapa? Tadi kepencet, Bu, Oh, karena HP-nya jatuh. Mohon iya. maaf, Bu. Ya, ya tidak apa-apa. Yang lain? Bingung, Bu. Bingungnya mana semua. Wis. Karena memang sudah mulai agak berat. Ya kan saya pernah bilang tuh, nanti kamu setelah UTS itu materinya agak berat sedikit. Nanti saya share PPT-nya itu. Oke, ada yang mau tanya? Ya udah, kalau tidak ada, berarti untuk kali ini saya akhiri dulu. Nanti Ibu akan buka untuk